Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami yaitu PPh 23. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 13 yang terdiri dari Bill Nicolaus L. Tobing, Lulu Akmal, dan saya sendiri Mutia Nabila Widyadari. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Lalu, dasar hukum pemotongan PPh pasal 23 atau 26 terdiri dari UU nomor 6 tahun 1983, UU nomor 7 tahun 1983, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2007, Kepdirjen nomor 108 garis miring PJ garis miring 1996, Perdirjen nomor 38 garis miring PJ garis miring 2009, PMK nomor 181 tahun 2007, PMK nomor 184 tahun 2007, PMK nomor 186 tahun 2007, PMK nomor 190 tahun 2007, PMK nomor 244 tahun 2008, dan Sedirjen Pajak nomor SE-53 garis miring PJ garis miring 2009. Lalu untuk pemotong PPh pasal 23 garis miring 26 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 hanya wajib pajak luar negeri. Lalu penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 23 terdiri dari bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan PP 5 tahun 2002. Lalu, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu, ada penghasilan dari sewa, merupakan penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta gerak dan atau tak gerak dalam hubungannya dengan kegiatan usaha. Adanya penyerahan kenikmatan atas harta yang disewa dari yang menyewakan kepada pihak penyewa, adanya perjanjian sewa menyewa baik secara lisan maupun secara tertulis, dan adanya kenyataan bahwa memang terdapat transaksi sewa. Berikutnya ada jasa teknik, merupakan pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Untuk suatu proyek tertentu umumnya diberikan sekali, misalnya penelitian jenis tanah untuk bangunan dan pembuatan desain bangunan. Untuk suatu jenis produk tertentu umumnya diberikan lebih dari sekali atau terus-menerus, misalnya dalam bentuk gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan petunjuk dan latihan kepada pegawai. Dan pemberian informasi berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen. Berikutnya ada jasa konsultan, merupakan pemberian advies profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Lalu, jasa maklon merupakan pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pekerjaannya yang dilakukan pihak pemberi jasa yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi, dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk materi selanjutnya ada jasa manajemen. Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen atau manajemen proyek. Selanjutnya ada jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
A. Bidang aeronautika. Yang pertama ada jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lainnya yang sehubungan dengan pendaratan pesawat udara. Yang kedua ada jasa penggunaan jembatan pintu. Yang ketiga ada jasa ground handling. Dan yang keempat ada jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika. B. Bidang non-aeronautika. Yang pertama ada jasa catering di pesawat dan jasa pembersih pantry pesawat. Yang kedua ada jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. Selanjutnya ada jasa penyelidikan dan keamanan. Semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli. Selanjutnya ada jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan antara lain meliputi kegiatan penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, penggelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan baik atas permintaan maupun diselenggarakan sendiri oleh pengusaha jasa. Selanjutnya ada jasa penunjang di bidang penambangan migas. Usaha jasa penunjang migas yaitu kegiatan usaha yang layanan kegiatannya di hulu dan hilir migas. Kegiatan jasa penunjang ini terdiri dari jasa konstruksi migas serta non-konstruksi migas. Jasa penunjang bidang usaha panas bumi berupa jasa penyemanan dasar atau primary cementing. Lalu ada jasa penyemanan perbaikan atau remedial cementing. Lalu ada jasa pengasaman atau matrix asibisi. Lalu ada jasa perletakan hidrolika atau hidrolik. Lalu ada jasa pemasangan instalasi dan perawatan. Lalu ada jasa penggantian peralatan atau material. Lalu ada jasa mood logging. Lalu ada jasa mood engineering dan jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas. Selanjutnya tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dan 26. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Lalu ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Koperasi BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD yang menerima dividen. Selanjutnya ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan fungsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu ada sisa hasil usaha atau SHU, koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Lalu ada yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran peminjaman atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada tarif dan dasar pemotongan. Untuk tarif PPh dibagi menjadi dua macam tarif, yaitu ada tarif 15% dan tarif 2% yang dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak. Untuk tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan untuk tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk dasar pemotongan PPh pasal 23 berdasarkan jumlah bruto. Apabila jika pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada jumlah bruto objek PPh pasal 23. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering dan jasa yang telah dikenakan PPh bersifat final atau konstruksi, dan juga tidak termasuk diantaranya yaitu yang pertama ada pembayaran gaji, lalu upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak, penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Lalu yang kedua ada pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian. Lalu yang ketiga ada pembayaran kepada pihak kedua
sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga dengan dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Lalu yang keempat ada pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dan harus disertakan bukti faktur dengan tagihan atau bukti pembayaran dari pihak kedua ke pihak ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah objek pemotongan PPh pasal 23. Objek yang pertama yaitu bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dikenakan tarif sebesar 15% dengan dasar perhitungan jumlah bruto. Kemudian, objek yang kedua adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dikenakan tarif sebesar 2% dengan dasar perhitungan jumlah bruto. Kemudian, objek yang ketiga adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dikenakan tarif sebesar 2% dengan dasar perhitungan jumlah bruto. Kemudian, objek yang keempat adalah imbalan jasa lain, terdiri dari 1. Jasa penilai, yang kedua, jasa aktuaris, yang ketiga, jasa akuntansi, pembukuan dan atas nama laporan keuangan, keempat, jasa perancang, yang kelima, jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan. Lalu, objek keenam adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas. Kemudian, objek yang ketujuh, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. Objek ke-8, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bidang udara dan bandar udara. Kemudian, objek yang ke-9 adalah jasa penebangan hutan. Kemudian, objek yang ke-10 adalah jasa pengolahan limbah. Objek yang ke-11, jasa penyediaan tenaga kerja. Sampai dengan objek yang ke-15, jasa pengguna suara. Sampai objek yang ke-15, jasa pengisian suara. Kemudian, objek ke-16 adalah jasa mixing film. Sampai dengan objek ke-21 adalah jasa penyelidikan dan keamanan. Semuanya dikenakan tarif sebesar 2% dengan dasar perhitungan yang sama jumlah bruto. Next. Kemudian, tata cara pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Tata cara pemotongan PPh pasal 23 ini dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Kemudian, dikeluarkan bukti pemotongannya. Gambar berikut merupakan bukti pemotongan dari PPh pasal 23 atau 26. Dengan lembar 1 untuk wajib pajak penerima penghasilan, lalu lampiran yang kedua untuk lampiran SPT masa PPh pasal 23 atau 26, lalu yang ketiga adalah arsip pemotong. Next. Kemudian, tata cara penyetoran PPh pasal 23 atau 26. Yang pertama, jumlahkan PPh pasal 23 atau 26 dalam bukti pemotongan selama 1 bulan kalender. Kemudian, disetor ke bank, resepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan SSP. Setelah itu, paling lambat tanggal 10 bulan kalender berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Kemudian, apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Next. Berikut ini contoh-contoh soal dari PPh pasal 23. Di sini soalnya PT Andalan melakukan servis mobil dinas di PT Astra dengan tagihan sebesar 15 juta rupiah dengan rincian 10 juta rupiah untuk spare part dan 5 juta rupiah untuk jasanya. Hitung PPh 23 dan buat jurnalnya. Cara menjawabnya, cari PPh 23 dulu, yaitu 5 juta rupiah dikali dengan 2%, sama dengan 100 ribu rupiah. Kemudian kita mencari PPN 11%-nya, yaitu 15 juta rupiah dikali 11%, sama dengan 1.650.000. Lalu kita buat jurnal untuk PT Andalan dengan posisi debit beban pemeliharaan sebesar 15 juta rupiah, kemudian PPN masukan sebesar 1.650.000, kemudian PPh 23 sebesar 100.000 rupiah, pada kas di kredit sebesar 16.750.000. Kemudian jurnal PT Astra, debit pada kas sebesar 16.750.000 rupiah, pada kredit penjualan sebesar 10 juta rupiah, kemudian pendapatan jasa sebesar 5 juta, kemudian PPN keluaran sebesar 1.650.000, dan utang PPh 23 sebesar 100.000 rupiah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 13 mengenai PPh 23.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.